Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, musibah sudah Allah tetapkan. Ini menjadikan sebuah kurikulum yang wajib untuk menyaring hamba-hambanya. Apakah hambanya termasuk orang yang bersyukur, orang yang bersabar, atau sebaliknya hambanya menjadi orang yang tidak bersyukur atau bahkan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Musibah juga terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang tadi dibacakan di atas, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah dari musibah-musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu juga musibah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya juga melalui ikhtiar dan juga usaha-usaha manusia. Namun yang tidak boleh kita lupakan bahwa di setiap musibah, di setiap kejadian ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran di kemudian hari. Padahal ini ada beberapa hikmah di balik musibah corona. Yang pertama adalah dengan kejadian atau dengan musibah ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan muhasabah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, yang bisa jadi bahwa Allah menurunkan wabah ini akibat dari perbuatan dosa kita, atau juga bisa jadi atas kelalaian kita terhadap kewajiban-kewajiban yang harusnya kita lakukan. Kewajiban kita beribadah, kewajiban kita berinfak, kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua, mungkin selama ini kita lupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian supaya kita sadar, kembali bermuhasabah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, dengan kejadian ini kemudian kita dirumahkan sehingga kita tidak mampu atau tidak bisa pergi kemana-mana. Maka jadikan ajang ini untuk mengupgrade keilmuan kita. Karena waktu kita di rumah semakin luang, maka silahkan perbanyaklah membaca buku.
Maka silahkan asah keahlian-keahlian yang Anda miliki yang mungkin kemarin terlupakan karena kesibukan kita. Kemudian silahkan belajar pada ilmu-ilmu atau keahlian-keahlian yang belum kita kuasai selagi waktu kita di rumah sangat luang. Hikmah yang ketiga, dan ini hikmah juga yang sangat mahal sekali, yaitu kita menjadi lebih dekat dengan keluarga. Hari-hari biasa kita berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam ataupun tengah malam. Kita jarang sekali bersua dengan keluarga yang kita cintai. Padahal kita berkeluarga agar kita bersama dengan keluarga kita. Nah, dengan kejadian ini kita semakin dekat dengan keluarga kita. Kita bisa beribadah bersama keluarga. Kita bisa tilawah bersama. Kita bisa makan bersama. Bahkan kita bisa bermain di rumah bersama-sama. Hikmah yang terakhir adalah kita dituntut memperbaiki dan mengevaluasi pola hidup kita. Kita kembalikan pola hidup kita pada pola hidup yang lebih sehat. Yang tadinya tidak terbiasa olahraga, maka kemudian sekarang berolahraga. Yang tadinya jarang berjemur, maka sekarang berjemur. Yang tadinya malas mandi, maka sekarang menjadi rajin mandi. Pun demikian dalam pola makan, yang tadinya makan sembarangan, kemudian sekarang ditata kembali. Makanan-makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang sehat. Yang paling kentara adalah ketika kita mengunjungi tempat-tempat di luar sana, di supermarket atau di perkantoran, mereka semua menyediakan tempat cuci tangan dan juga tempat untuk membersihkan tangan kita. Hadirin rahimakumullah, inilah setidaknya hikmah musibah Corona. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari setiap kejadian, dari setiap musibah yang Allah turunkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, bukan sebaliknya orang-orang yang kufur. Wal iyadu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.